Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfa Sukmaningrum dari kelas 11 MIPA 1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 12 bab 3 materi genetik. Nah, pada bab materi genetik ini kita dapat mengetahui ada 3 hal yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu ada kromosom, gen dan juga DNA. Nah, yang pertama itu ada DNA. Apa sih DNA itu? DNA adalah untaian ganda polinukleotida yang saling menggulung dengan protein historin membentuk sebuah benang-benang benang-benang kromatin atau kromosom. Yang kedua ada gen. Gen itu adalah pembawa sifat yang terbentuk dari basan basa DNA kromosom. Nah, yang ketiga ada kromosom. Nah, fungsi kromosom ini ada 2. Yang pertama autosom dan yang kedua genosom. Yang pertama ada autosom. Autosom atau yang kadang disebut dengan kromosom tubuh itu membawa sifat atau ciri sel-sel tubuh. Yang kedua ada gonosom atau kromosom kelamin yang mana membawa ciri atau jenis kelamin yang terdiri dari kromosom X dan kromosom Y. Ada berdasarkan bentuk atau letak sentrometernya, kromosom itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada telosentrik, yang kedua ada akrosentrik, lalu yang ketiga ada submetasentrik, dan yang keempat ada metasentrik. Jumlah kromosom yang pertama di sel somatis tubuh itu terdapat 46 buah atau 23 pasang dengan 44A ditambah XX atau XY, 22AA ditambah XX atau XY. Yang kedua di sel gamet atau di sel kelamin itu terdapat 23 pasang, 22A plus XY. Dalam materi genetik ini, kita dapat mengetahui adanya sebuah proses yang mana proses itu dinamakan proses sintesis protein. Nah, proses ini terjadi 2 tahap. Yang pertama transkrip dan yang kedua ada translasi. Nah, tahap pertama itu dinamakan dengan transkripsi. Nah, tahap pertama ini terjadi di dalam nukleus yang mana dia itu memanfaatkan DNA di dalam nukleus. Nah, dia itu mencetakkan mRNA atau RNAD atau juga kodon dengan menjiplak rantai DNA sense atau katogennya. Proses kedua adalah translasi yang mana proses ini tuh menerjemahkan kodon-kodon menjadi asam amino oleh ribosom. Nah, terjadinya translasi ini itu terjadi di sitoplasma. Nah, ada yang dinamakan dengan kodon-kodon istimewa. Kodon-kodon istimewa ini ada 4. Yang pertama itu ada AUG metionin, yang kedua ada UAA, yang ketiga ada UAG, dan yang keempat ada UGA. Proses pertama itu adalah inisiasi yang mana translasi itu dimulai ketika ribosom bertemu strat kodon-kodon pemula yaitu AUG. Proses kedua adalah elongasi. Nah, proses ini tuh ribosom menerjemahkan satu persatu kodon menjadi asam amino. Nah, proses yang terakhir itu adalah terminasi, yang mana translasi itu berhenti ketika ribosom bertemu dengan stop kodon berupa UAA, UAG, dan juga UGA.